Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Adelina Erlin Sibarani dengan NIM 2007960 kelas 4B PSTI akan memaparkan beberapa review artikel yang sudah saya review sebelumnya dengan dosen pengampu Pak Rizky Hikmawan SPD MPD. Nah, di sini ada artikel yang pertama dengan judul Analisis Penerapan Media Berbasis Komputer pada Pembelajaran Tematik Terpadu di Sekolah Dasar. Adapun jurnalnya diambil dari Jurnal Pemikiran dan Pengembangan SD. Untuk volume dan halamannya yaitu volume 5 nomor 2 halaman 773 sampai 780 tahun 2017 dengan penulisnya itu ada Kun Cahyono. Adapun reviewernya yaitu saya sendiri, Adelina Erlin Sibarani. Saya mereview pada tanggal 16 Maret 2022. Adapun latar belakang dari jurnal ini yaitu saat ini sebagai bentuk imbas dan respon positif terkait perkembangan teknologi, pemerintah menggencarkan kurikulum 2013 meskipun kurikulum terus mengalami perubahan seiring perkembangan teknologi. Nah, sebagai respon positif itulah pemerintah memberikan fasilitas berupa buku guru maupun buku siswa yang mudah diakses secara online oleh guru-guru maupun siswa. Selain itu, kemudahan dalam mengakses bahan ajar, guru-guru juga dituntut untuk lebih inovatif dan kreatif, terutama menyikapi kebijakan dalam menerapkan pembelajaran menggunakan media berbasis komputer, yaitu dengan cara guru melek teknologi. Guru harus mampu menerapkan, bahkan mampu mengembangkan inovasi media pembelajaran berbasis komputer. Adapun landasan teorinya yaitu pada Kulewa tahun 2014-109 yaitu pembelajaran dengan berbasis komputer atau MMSLI, disebut juga dengan Multimediated Student Centered Learning Environment, dapat meningkatkan prestasi belajar dan mahasiswa lebih aktif dan termotivasi dalam proses pembelajaran. Nah, dalam jurnal ini digunakan sebuah metode penelitian yaitu menggunakan penelitian deskriptif. Pada penelitian ini bermaksud mendeskripsikan terkait situasi-situasi atau kejadian-kejadian sesuai dengan keadaan lapangan. Nah, untuk populasinya itu ada anak-anak dan sampelnya itu sekolah dasar. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis dilakukan secara deskriptif, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Sebagaimana pada umumnya, analisis data secara kualitatif dilakukan dengan tahap-tahap pemaparan data, reduksi data, kategorisasi data, penafsiran atau pemaknaan, dan penyimpulan hasil analisis data. Nah, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di sini yang pertama ada guru kelas 3. Guru kelas 3 telah menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media berbantuan komputer. Sebelum pembelajaran dimulai, kegiatan sehari-hari sebagai wujud pembiasaan yang dilakukan guru bersama siswa yaitu berdoa bersama, mengaji surat pendek, dan pembacaan Asmaul Husna. Setelah pembiasaan selesai, guru melakukan presentasi siswa. Yang kedua ada guru kelas 4. Nah, kompetensi guru kelas 4 dalam menerapkan media berbasis komputer sudah bagus. Hal ini ditandai dengan kemampuan guru mengoperasikan media berbasis komputer. Guru mampu memproduksi media PowerPoint presentasi, dan guru kelas 4 juga menggunakan aplikasi tambahan misalnya timer yang dapat digunakan sebagai sarana tambahan dalam melakukan evaluasi. Nah, sedangkan di guru kelas 5 banyak menggunakan media berbasis komputer jenis presentasi PowerPoint. Namun yang menjadi pembeda dari PowerPoint guru-guru yang lain yaitu terletak pada multimedia interaktif. Media PowerPoint yang sudah dihasilkan oleh guru kelas 5 dimanfaatkan selain sebagai alat untuk menyampaikan materi, juga digunakan sebagai alat evaluasi. Nah, berdasarkan hasil yang sudah dipaparkan, dapat ditemukan temuan lain bahwa penerapan media berbasis komputer yang digunakan guru memiliki kontribusi tidak hanya dalam kemudahan penyampaian materi, tetapi juga pada siswa yang menjadi termotivasi dan tertarik untuk belajar.
Nah, dari situ didapat kesimpulan bahwa tidak ada kesulitan yang berarti terkait penerapan media berbasis komputer bagi guru-guru di SD Muhammadiyah 9 Malang. Kesulitan dan hambatan yang dapat dirasakan bagi guru-guru dari penerapan media berbasis komputer hanya terkait era aplikasi yang digunakan, serta gejala teknis dan kelistrikan. Misalnya terjadinya listrik mati yang menyebabkan proses pembelajaran menjadi terhambat. Jika hal ini terjadi, maka guru secara kondisional mengganti media pembelajaran dengan yang lain, misalnya menggunakan benda-benda yang ada di sekitar sekolah. Nah, selanjutnya ada artikel kedua yang saya review dengan judul Pengembangan Virtual Laboratory sebagai Media Pembelajaran Berbasis Komputer pada Materi Pembiakan Virus. Adapun jurnalnya dikutip dari Journal of Biology Education, volume 1 nomor 1 halaman 89 sampai 94 pada tahun 2012. Adapun penulisnya yaitu Valentina Yuniarti, Pramesti Dewi, dan R. Susanti. Dengan saya sendiri sebagai reviewer pada tanggal 16 Maret 2022. Untuk latar belakang jurnal itu sendiri yaitu pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan perubahan paradigma pendidikan yang ditandai dengan perubahan kurikulum, media, dan teknologi. Media pembelajaran yang baik menginterpretasikan konsep yang abstrak menjadi konsep yang mudah dipahami. Materi virus mempelajari konsep dan objek yang abstrak. Kegiatan pembelajaran materi virus terbatas pada penjelasan konsep. Terkait dengan masalah tersebut, maka dikembangkan virtual laboratory sebagai media pembelajaran berbasis komputer sebagai solusi untuk mensimulasikan kegiatan percobaan di laboratorium. Virtual laboratory sebagai suatu bentuk inovasi media pembelajaran berbasis komputer dan teknologi dapat diterapkan di sekolah dengan teknologi informasi dalam proses pembelajarannya. Virtual laboratory lebih murah, aman, dan cocok digunakan oleh siswa. Adapun landasan teorinya yaitu Jian et al. Pada tahun 2005 dan Saleh et al. Pada tahun 2009 serta Dobzhansky dan Honis pada tahun 2010. Nah, virtual laboratory sebagai suatu produk inovasi media pembelajaran berbasis komputer dan teknologi dapat diterapkan di sekolah dengan teknologi informasi dalam proses pembelajarannya. Virtual laboratory ini lebih murah, aman, dan cocok digunakan oleh siswa yang memiliki gaya belajar visual karena siswa dapat mengeksplorasi virtual laboratory sesuai kecepatan dan kebutuhannya. Adapun metode penelitian yang digunakan di jurnal ini yaitu menggunakan metode Research and Development atau R&D untuk mengembangkan produk contact-based pembelajaran virtual laboratory yang memfasilitasi simulasi praktikum. Dengan populasinya itu remaja dan sampelnya sekolah menengah atas. Teknik pengumpulan datanya itu meliputi data penilaian kelayakan media oleh pakar media dan materi yang diperoleh dengan lembar penilaian ahli, angket siswa dan guru untuk mengukur tanggapan guru dan siswa mengenai virtual laboratory. Dan ada teknik analisis yang digunakan yaitu analisis data deskriptif kuantitatif. Untuk hasil dan pembahasannya yaitu penilaian virtual laboratory oleh 2 orang pakar yang berkompeten menggunakan pedoman penilaian kelayakan media dari Wohono tahun 2006. Hasil penilaian menunjukkan bahwa skor penilaian pakar materi memberi kriteria sangat baik dan pakar media memberi kriteria baik. Nah, tampilan media merupakan hasil visualisasi, investigasi, simulasi, dan prediksi yang ada. Jadi tampilan medianya itu merupakan kesatuan yang saling mendukung. Virtual laboratory ini lolos validasi pakar dengan sedikit perbaikan antara lain. Yang pertama, tujuan pembelajaran dicantumkan secara spesifik karena nantinya terkait dengan soal evaluasi. Yang kedua, ada komponen kontekstualitas dan aktualitas diperbaiki dengan menghilangkan submenu observasi berupa teks. Yang ketiga, ada komponen kedalaman
diperbaiki, animasi digunakan seperlunya yang mengganggu, tingkat keterbacaan dihilangkan. Yang keempat, ada komponen kejelasan uraian, pembahasan, dan contoh simulasi dari latihan diperbaiki dengan menambahkan gambar dan menggunakan kalimat perintah sesuai aturan umum keamanan bekerja di laboratorium. Yang kelima, ada perbaikan visual dilakukan terhadap posisi tulisan tombol menu utama dan perbedaan tampilan pilihan bahasa sehingga diperoleh kenyamanan visual. Serta yang keenam, ada animasi mempermudah penyajian objek dengan keterbatasan tertentu. Nah, dari situ dapat ditarik kesimpulan bahwa media virtual laboratorium yang dikembangkan layak digunakan sebagai media pembelajaran berbasis komputer pada materi pembiakan virus dengan penilaian pakar materi sangat baik dan pakar media baik. Virtual laboratorium memiliki tingkat keberterimaan sangat mendukung oleh siswa dan guru serta mencapai ketuntasan klasikal sebesar 88,24%. Nah, selanjutnya ada artikel ketiga yang saya review dengan judul Computer Based Interactive Learning, a Study on the Effectiveness of Integrative Thematic Learning in Elementary School. Dan jurnalnya diambil dari Journal of Scientists Conference Series pada tahun 2019, dengan penulisnya itu ada Reza Rahmatullah, dengan reviewer saya sendiri pada tanggal 23 Maret 2002. Adapun latar belakang dari jurnal ini yaitu di Indonesia pada tingkat sekolah dasar sangat mudah menggunakan pembelajaran tematik integratif berbasis komputer dengan menggabungkan beberapa mata pelajaran seperti matematika, sains, dan yang lain yang memiliki tema yang sama. Nah, pembelajaran tematik umumnya diharapkan dan diterapkan di sekolah dasar karena karakteristik peserta didik yang masih melihat sesuatu secara holistik. Mereka tidak dapat memilah konsep dari berbagai disiplin ilmu. Nah, ini menggambarkan cara berpikir deduktif anak dari umum hingga sebagian berdampingan. Oleh karena itu, pembelajaran tematik integratif menjadi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik di sekolah dasar. Adapun landasan teorinya yaitu didasarkan dari Mayer et al. Pada tahun 2014, yaitu komputer interaktif berisi informasi yang diatur dan dihubungkan satu sama lain ke dalam urutan yang saling terkait. Nah, setiap pengguna atau user dapat dengan bebas memilih dan akses ke setiap informasi link-link yang mereka inginkan. Nah, metode penelitian yang digunakan adalah metode pengembangan dengan populasinya anak-anak dan sampelnya ada sekolah dasar. Adapun teknik pengumpulan datanya itu observasi dan teknik analisisnya dilakukan secara analisis data kuantitatif. Untuk hasil dan pembahasannya yaitu dalam pembelajaran tematik integratif ini ada perbedaan yang cukup signifikan dalam peningkatan di kedua kelas, yaitu kelas belajar yang menggunakan metode pembelajaran berbasis komputer dengan kelas belajar menggunakan media konvensional. Hasil tersebut dapat disebabkan karena kegiatan belajar menggunakan komputer berbasis multimedia interaktif yang dikembangkan lebih membantu siswa memahami konsep materi dengan lebih baik. Ilustrasi dan visualisasi yang diberikan memotivasi siswa untuk terus belajar. Siswa terlibat dalam serangkaian percobaan yang membimbingnya untuk menemukan konsep sendiri tentang materi lingkungan. Nah, untuk pembahasannya yaitu berdasarkan temuan dari hasil penelitian diperoleh bahwa kegiatan pembelajaran di pendidikan sekolah dasar dengan menggunakan komputer berbasis multimedia interaktif terbukti lebih efektif gitu dan dapat meningkatkan hasil pembelajaran siswa. Nah, manfaat yang dapat diperoleh dari belajar berbasis komputer adalah proses pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dapat mengurangi waktu kerja karena dibantu dengan kecanggihan multimedia. Bagi siswa, kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan dan proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Media pembelajaran yang baik juga dapat merangsang dan menghasilkan motivasi serta minat untuk belajar.
Nah, efek audiovisual dalam multimedia juga dapat memberikan stimulus yang baik untuk indera pelajar. Demikian pula permainan komputer biasanya menarik orang, sehingga penyajian materi pembelajaran dalam bentuk permainan komputer juga dapat menarik perhatian siswa. Multimedia interaktif adalah sistem presentasi menggunakan program aplikasi komputer yang menggabungkan aplikasi media visual dan audio ke dalamnya, serta dikontrol secara interaktif dengan kontrol aplikasi untuk memberikan kemudahan pengguna dalam memproses atau mencari informasi yang diperlukan berturut-turut atau acak melalui sistem navigasi logika interaktif. Nah, dengan aplikasi interaktif, kita bisa memberikan bimbingan dan pembelajaran yang lebih banyak tentang banyak hal pula. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu dalam penelitian ini telah dikembangkan multimedia berbasis komputer interaktif. Nah, pada pembelajaran tematik integratif di sekolah dasar. Hasil penelitian menunjukkan penguasaan konsep pemahaman tentang materi pembelajaran tematik integratif yang menggunakan multimedia berbasis komputer lebih tinggi daripada saat siswa mengajar melalui media konvensional. Nah, belajar menggunakan multimedia interaktif berbasis komputer dapat meningkatkan interaksi langsung antara peserta didik dengan sumber belajar dan implementasi pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan, minat, dan waktu mereka. Selanjutnya ada artikel keempat yang saya review yaitu dengan judul Impact of Computer-Based Learning Strategy in Teacher Philippines in Grade 5 Pupils of Just Jebret Elementary School. Jurnal ini saya ambil dari jurnal Scandence Asia Journal of Multidisciplinary Research Abstract. Volume 3 nomor 2E tahun 2019 dengan penulisnya itu ada Marisa D. Padua. Dengan reviewer saya sendiri pada tanggal 23 Maret 2022. Terbelakang dari jurnal ini ataupun dari artikel ini atau penelitian ini dilatar belakangi oleh perbedaan pembelajaran menggunakan computer-based learning dan pembelajaran konvensional. Nah, landasan teorinya yaitu pembelajaran tidak hanya melalui penyampaian yang diajarkan oleh guru, tetapi pembelajaran bisa dilakukan dengan metode dan media lainnya meliputi kejadian dari bahan cetak, gambar, film, slide, maupun kombinasi dari semua bahan tersebut. Nah, pembelajaran berbasis komputer adalah penggunaan program komputer sebagai alat bantu untuk menyampaikan materi dalam proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai fitur seperti teks, gambar, suara, video, dan animasi. Nah, adapun metode penelitian yang digunakan yaitu konsep desain kelompok kontrol, pretest, dan post-test. Dengan populasinya itu yaitu ada anak-anak dan sampelnya sekolah dasar kelas 5. Sedangkan pada teknik pengumpulan data digunakan teknik observasi dan teknik analisisnya digunakan analisis data kualitatif. Nah, untuk hasilnya itu menyiratkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam tingkat kinerja siswa dalam strategi pembelajaran berbasis komputer dibanding dengan cara pengajaran biasa atau konvensional. CBL atau Computer Based Learning mengembangkan kreativitas mereka dan meningkatkan pembelajaran bagi siswa serta kemampuan pemecahan masalah, keterampilan komunikasi, dan keterampilan berpikirnya itu lebih meningkat. Adapun pembahasannya yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pembelajaran berbasis komputer lebih efektif dibandingkan dengan cara mengajar konvensional. Nah, hal ini karena menggunakan instruksi berbasis komputer akan mempersiapkan lingkungan belajar aktif yang lebih menarik dan efektif bagi guru maupun murid. Ini membantu untuk meningkatkan manajemen kelas sebagai peserta didik berperilaku baik dan lebih fokus dalam kegiatan mereka. Hal ini memiliki dampak positif pada motivasi,
perilaku, keterampilan, proses, dan komunikasi siswa serta guru. Nah, dari jurnal tersebut, dari hasil dan pembahasan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa teknologi memerankan peran penting dalam siswa dan guru di sekolah. Ini memberikan masalah penting dalam bidang pendidikan apapun, dan studi ini difokuskan pada strategi instruksi berbasis komputer. Pengajaran dan pembelajaran berbasis komputer menghasilkan dampak positif pada kelas dan prestasi siswa. Nah, teknologi informasi dan komunikasi juga dapat digunakan dengan berbagai cara, di mana membantu guru dan siswa untuk belajar tentang bidang studi masing-masing. Strategi pembelajaran berbasis komputer memberikan dampak positif dan meningkatkan motivasi siswa dalam mengajar bahasa Filipina di kelas 5 Sekolah Dasar Jose Zabate, terutama kepada siswa yang di bawah tingkat rata-rata. Nah, sekian review artikel yang dapat saya sampaikan. Apabila ada banyak kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.